Mbak, bangun, bangun, bangun. Bangun, Mbak. Mbak cantik. Makanya saya nyuruh kamu untuk turun di proyek ini karena saya tahu kamu lebih mengenal orang-orang di sini dan itu bisa mempermudah pekerjaan kita. Dan sekarang dia akan jadi suami saya. Oh. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Alhamdulillah, barang-barang bekasku udah terjual semua. Dan alhamdulillah aku dapat uang 30.000. 10.000 aku belikan roti yang isinya dalam coklat. Pasti makan enak nanti. Romi kok gak kelihatan ya batang hidungnya? Apa dia masih lagi cari botol bekas sama kardus bekas? Ya udah, aku tungguin dia di sini. Semoga aja Romi itu banyak juga dapatnya ya. Dia kan katanya tiap hari ngeluh minta susu buat anaknya. Tapi yang terpenting ini nih. Roti yang selama ini aku inginkan, tapi sangat mahal. Tapi dari kelihatannya roti ini sangat enak sekali. Ya udah, aku bawa pulang aja, biar adik aku bisa juga merasakan roti enak ini. Adik aku juga kan ingin roti ini juga. Aku simpan aja dulu sambil nungguin Romi. Sambil bawa tiduran, enak kali ya. Romi. Nasib masih belum karuan, kamu udah nikah-nikah aja. Luas lebarnya 3 hektar, Bu. Iya, Bu, kurang lebih 3 hektar, Bu. Kalau menurut Bu Putri bagaimana, Bu? Jadi semua ini lahannya udah deal semua? Iya, alhamdulillah, Iya, Bu, Bu. sudah deal, Bu. Dan sudah ditandatangi oleh yang punya lahan. Iya, Bu. Kayaknya di sebelah sana itu masih banyak pohon-pohon, masih banyak rumput-rumput itu ya. Oh, iya, Bu. Tolong nanti dibersihkan ya di sana itu ya. Iya, siap. Oh, Nanti baik, Bu. saya akan menurunkan pekerja untuk bersih-bersihkan sana, Bu, dan pohon-pohonnya itu biar rapi. Gimana caranya nggak tahu, mau dipotong atau gimana nggak tahu, Bu. Jadi lahan ini sudah sesuai dengan proposal yang kalian ajukan. Iya, Bu. dan sudah saya tanda tangani kan kemarin ya? Baik, Bu. Iya, Bu. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya pribadi, Bu, lahan di sini sangat strategis dan banyak orang-orang yang lewat di sini, di jalan umum sini. Dan apalagi tanahnya, Bu, sangat subur. Iya sih, saya melihat di sini sangat strategis. Oh ya, Ya, Bu. mana berkasnya? Saya mau lihat berkas-berkas tentang lahan ini. Kok dari tadi saya lihat kalian nggak pegang berkas? Bu Ada di Vina- mana berkasnya? Bu Vina megang. Berkasnya ada di mobil, Bu. Jadi mobil, Bu. Begini, Bu. Biar saya ambil ke mobil sekalian saya izin, Bu, sama Pak Kades di sini. Yaudah, silakan. Jangan lama-lama ya. Iya. Saya sama Pak Vero ya, Bu. Soalnya saya kurang tahu di daerah di sini, Bu. Pasti dah. Setiap ada masalah, ada kesalahan, Pak Vero terus kamu yang disebut, Bu Ya Vina. sudah. Kalian berdua cepat ambil berkasnya. Saya nggak punya waktu lama. Iya, Bu, Baik, tapi Bu.
Ibu gak apa-apa kan sendirian? Iya, Nggak Bu. apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa, nomor saya siap Bu, 24 jam menerima telepon dari Ibu. Ya sudah, kalau kalian ngomong terus, kalian kapan mau ambil berkas? Iya, Bu, baik, Bu. Mohon maaf ya Bu atas kesalahan kami Bu, Iya. keteledoran kami Bu. Iya. Ya udah, Bu, kita permisi, Bu. Ya, cepetan ya. Bu. Iya. Hati-hati Bu. Iya. Gimana sih? Padahal mereka tahu saya paling tidak suka hal yang bertele-tele. Saya sudah mengingatkan kalau mereka itu mau bertemu dengan saya meninjau lahan, mereka harus siapkan semua berkas-berkasnya. Mereka malah pakai acara ketinggalan berkas lagi. Ini kan buang-buang waktu saya. Saya udah bela-belain gak sarapan dari rumah. Duh, ini gara-gara Bu Vina ya. Aduh, Pak Vero jangan cuma menyalahkan saya terus. Saya itu juga capek, Pak. Itu yang mengerjakan saya Bu Vina. Bu Vina cuma tinggal bawa berkas itu lalu setorkan pada bos besar Bu Putri. Udah selesai kerjanya kita. Kalau kayak gini gak bakalan selesai Vina. Pak Vero, yang ngerjakan berkas itu saya, yang ngetik itu saya. Pak Vero cuma ngecek lahan terus ini itu. Iya, itu keistimewaan atasan. Bu Vina, Ayo cepet, Pak. Aku cabut bulu betisnya. Ih. Ih. Waduh. Gitu doang. Punya ilmu kebal nih orang ini. Aku tarik apanya lagi ya? Haha. Aku mulai punya ide. Aku gelitin aja hidungnya. Ampuh nih. Waduh, ini orang pingsan apa gimana ya? Alamak. Siapa ya barusan ya? Berani-beraninya kurang ajar sama aku. Gak tahu siapa yang megang di sini. Nih ratu ular nih. Wah, sialan kurang ajar. Kamu gangguin orang tidur kamu. Aku mulai tadi bangunin kamu, Fer. Kamu kenapa gak bangun-bangun, Fer? Aku kira kamu itu udah pingsan di sini. Kamu itu aku tungguin di sini. Malah orang dijailin. Kamu tahu nggak? Yang nggak boleh dipermainkan yaitu sholat, makan, dan tidur. Orang tidur dijailin. Terus apa hubungannya dengan ngelitikin hidungnya kamu? Lah, aku tidur nggak? Tidur termasuk sholat ya? Siapa bilang tidur termasuk sholat? Aku bilang yang tidak boleh diganggu itu waktu makan, waktu sholat, waktu tidur itu tidak boleh diganggu. Iya ya. Kok aku sering begini ya, Fer ya? Biasa. Otak pemulung memang seperti itu. Fer, aku punya sesuatu nih, Fer. Apa? Hadiah buat istriku, Fer. Hasil mulung kemarin nih, aku beliin sekarang tuh. No, walaupun bekas, yang penting aku ikhlas buat beliin istriku, Fer. Wih. Hmm. Wih. Kamu tahu nggak belinya di mana? Di mana? Pasar Loak. Berapa? 12.000. Murah ya? Murah banget dong. Pengen juga aku. Besok mau beli juga. Nih, beli kamu 50.000. Gak jadi? Mahal. Terus kamu sekarang penghasilan kamu apa? Sendal juga nih, Bang. Tuh. Roti yang ada di dalam lemari di pinggir jalan itu di toko roti besar. yang kamu idam-idamkan itu kan? Iya, tuh. Enak sekali, Pak. Udah, aku simpan. Bagi dua dong, Fer. Memang mau aku bagi dua. Sama aku? Enggak.
sama adik aku. Kamu kan sudah punya istri. Jadi kalau kamu mau beli roti, ya bagi 2 sama istrinya lah, bukan bagi 2 sama aku. Ya udah, aku besok mau beli tapi kamu nggak bakalan puas. Ya udah. Gini aja. Roti ini akan aku bagi 2 sama kamu. Gitu dong. Tapi sandalnya bagi 2 juga sama aku. Terus istriku pakai apa sebelahnya, Fer? Ya, gak mau tahu. Gimana? Setuju nggak? Enggak. Daripada aku yang di Ya udah. sama istriku. Kamu memang gitu. Punya orang yang diminta punya sendiri gak mau. Tapi kamu mau makan sandal? Hah? Siapa bilang aku mau makan? Aku mau pakai tuh kakiku masih gak pernah pakai sandal rasanya. Mending aku pakai sendiri, pengen ya. Beli dong, cuma 15.000, Fer. Ya udah, aku dari tadi nungguin kamu. Aku mau pulang sekarang. Ya udah bareng aja yuk, Fer. Iya. Brother. Kan aku dari tadi nungguin kamu. Ya kita bareng lah pulangnya. Yuk. Yuk. Baca bismillah dulu. Buat apa? Biar kita selamat sampai tujuan. Ya udah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh-aneh aja. C, di TPA sebelah sana sepertinya udah habis ya. Udah jarang, Fer. Udah jarang sekarang. C. Sini. Apa-apaan nih? Apa kabar? Diam. Sahabat kita udah keren sekarang, bagus. Kenapa aku dipijak, Vero? Sini. Aduh, diam. Sini, Vero. Waduh. Sahabat kita loh. Siapa kalian? Pak Vero. Aku ini teman kamu, Vero. Sahabat kamu. Udah gak usah pegang-pegang. Sini Pak. Aku gak kenal sama kalian. Semenjak- Diam, kalau kalian butuh, aku kasih. Vero, simpan. Nih. Kita Sombong banget kamu sekarang, gak Vero. butuh uang kamu. Kita itu sahabatan mulai lama ya. Aku gak kenal sama pemulung seperti kalian. Aku itu orang kota. Pak Fe. Aku orang kantoran. Cuma datang ke sini untuk bisnis. Pace. Vero ini sekarang amnesia apa ya? Kata-kata orang kaya itu amnesia, lupa ingatan. Seperti itu. Masa lupa ingatan? Apa dia memang pura-pura lupa ingatan? Masa iya? Mas, boleh tanya nggak? Oh iya, Bu. Kalian berdua ini temannya Pak Vero ya? Iya, Bu. Vero, kita kan temannya kamu ya. Ya. Berarti Pak Vero punya teman pemulung ya di desanya? Bukan begitu, Bu Vina. Bu Vina tahu sendiri, pergaulan saya itu orang kota. Wah. Bisnis. Wah, sombong. biasa. Sombong. Pacarnya tuh. Vero, tenang Vero. Kita itu gak bakal malu-maluin temen kita. Aduh. Semenjak kamu merantau ke kota, Mikir. masa iya kamu lupa sama kita, Vero? Sini. Aku ingetin sama kamu ya. Memang aku dulu lahir di desa, tetapi aku sudah lupain itu masa laluku yang buruk sekali. Aku sudah lupa. Vero, Tolong jangan ganggu aku, jangan mengungkit aku yang sudah mapan kehidupan. Tenang, Vero. Kalau kalian butuh uang, aku bakalan kasih kalian uang. kamu ingat nggak janji kita masa kecil? Janji Aku gak pernah apa? janji sama orang pemulung seperti ini. Nih, aku ingetin lagi ya. Jika adalah satu dari kita sukses, kita harus membantu lagi kesusahan. Waduh. Jadi aku punya berita yang cukup bagus nanti di kantor. Kalau Pak Vero itu punya teman pemulung. Vina, tolong Bu Vina. Aku sebenarnya nggak tahu sama dia. Mungkin ada yang mirip sama wajahku atau postur tubuhku. Aku nggak tahu. Kalau Emas pengen menjatuhkan harga diri saya, jangan begitu. Kalau Emas butuh uang, kalau Emas butuh makan, aku bakalan biayain kalian. Iya betul. Gitu, Vero. Kamu malu sahabatan dengan kita. Cici. Kamu malu lagi. Bukan malu, tetapi aku gak punya teman seperti kalian pemulung murahan. Waduh, Pak Vero marah. Sini, C. Kenapa sih Vero kayak gini, Ver? Biarlah, C. Memang aku pernah dengar jika ada orang yang sudah pergi ke kota, dia sukses, dia bakal lupa. Seperti halnya kacang lupa pada kulitnya. Ya, mungkinlah teman kita sudah lupa sama kita karena sekarang dia sudah punya uang, dia sudah kaya, dia sudah sukses, pakaiannya rapi. Jadi gak mau ngakuin kita sebagai seorang teman. Mas, Ya udahlah, Pace, kita gak usah berharap lebih sama dia. Saya kasih tahu ya sama kalian berdua.
Kalau kalian berdua mengakui Pak Vero ini sebagai teman, kalian itu harus sama profesinya. Nggak mungkin seorang Pak Vero punya teman pemulung kayak Tuh. kalian berdua. Ya. Dengerin ya, aku itu di kota itu orang penting. Iya betul Pak. Aku manajer utama sekaligus manajer keuangan. Paham kan? Nasib dan takdir orang itu beda-beda, Vero. Cukup, jangan menyalahkan nasib. Punya masing-masing. Jangan menyalahkan nasib. Aduh Pak, sabar Pak. Jangan menyalahkan nasib ya. Aku ingatkan sama kalian. Bukan nasib yang salah, tetapi jati diri kalian dan otak pikir kalian itu yang rendah. Betul. Paham? Makanya kalau punya otak, kalian berdua ini diasah. Ada orang sukses malah ngaku-ngaku jadi sahabatnya. Nih, rumput mainannya. Rumput mainannya. Paham kalian? Aduh. Vero, Sendal aku, Ber. Ini kamu kok keterlaluan sama kita, Vero. Hingga dorong kita sampai seperti ini, Vero. Oh, rasain. Makanya jangan main-main sama manajer utama. Aku gak nyangka, Vero. Kamu bisa sekejam itu terhadap kita. Oh, aku tahu. Padahal kita cuma mengakui kamu sebagai sahabat. Betul, Vero. Kalian mengakui Pak Vero sebagai sahabat, kalian mau minta uang kan? Kasih aja Pak Vero, kasih Pak. Aku sudah mau ngasih uang pada kalian. Prinsip hidup kalian itu apa? Kalian nggak punya prinsip hidup? Ya. Gak punya Pak, makanya jadi pemulung. Hei, Vero. Kita kecewa sama kamu. Kamu bukan Vero yang dulu lagi. Aduh. Aku gak mau sahabatan lagi sama kamu. Minggir kamu. Aduh Pak. Ferry, kamu gak mau pulang, Fer? Aku mau sahabatan dengan pemulung. Aku gak nyangka ya, Vero. Jangan menyalahkan diriku. Kamu bisa tega-teganya berbuat seperti ini terhadap kita. Kita Ferry. itu teman. Ferry. Kita itu sahabat, bagaikan saudara. Kita sempat berjanji dan kamu melupakan janji itu. Jika salah satu dari kita sukses, maka orang itu harus menolong kita yang lagi kesusahan. Ferry. Tapi kamu Kasih sudah uang aja melupakan Pak, biar itu gak semua. cerewet. Atau perlu ya? Mulutnya kamu aku perban pakai uang ya. Nih. Bagus Pak. Sekarang aku nggak butuh uangmu ya, seperti ini. Kenapa? Yang aku sesalkan persahabatan kita ternodai oleh dirimu yang sudah sombong karena kamu sudah punya uang. Diem kamu. Janji itu bakalan kalah dengan turunnya uang. Ketika uang sudah datang, Ferry, Iya. apapun bisa dilakukan, apapun bisa dipermainkan. Seperti kamu contohnya. Kamu bisa dipermainkan denganku. Dengan cara aku melempar kamu di sawah. Karena mainnya kamu itu di sampah atau di sawah. Begitu, Pak. Tapi walaupun kamu banyak uang, uang kamu tidak bisa mendapatkan sahabat sejati. Pasti yang mendekati kamu itu pasti semua orang yang butuh uang kamu. Udah, aku gak peduli. Aku gak butuh sahabat. Aku butuhnya uang. Bagus, Pak. Karena tidak ada uang, hidupnya seperti kamu. Muka gak pernah dibersihkan. Paham kamu? Lebih Udah, baik udah, pergi, kamu Mas. pergi. Gak usah ganggu aku. Aku itu masih ada kerjaan. Aku orang penting, Fer. Aku harap di kehidupan mendatang aku gak kenal orang-orang seperti kamu. Udah pergi. Bodoh. Udah, Bu Vina. Bu Vina, saya minta tolong ya, Bu Vina. Barusan kejadian itu cuma masalah kecil. Gak usah diperpanjang di kantor nanti. Harus Pak, harus diperpanjang karena ini bisa jadi berita trending top. Pak Vero selaku manajer utama punya sahabat seorang pemulung di desa aslinya. Tenang. Bisa masuk koran Pak. Iya. Dalam satu bulan aku bakalan belanjain Bu Vina. Bu Vina mau apa aku bakalan kasih. Asalkan jangan hati aku, Bu Vina. Hati aku masih ada yang punya. Pak Vero, saya nggak butuh hatinya Pak Vero, saya yang butuh itu uang. Jadi gitu dong Pak, kalau jadi atasan yang royal Pak. Tenang Bu Vina, kalau masalah uang itu nomor belakang bagiku. Yang terpenting itu masalah harga diri dan jabatanku sebagai manajer utama. Bagus, Udah Bu Pak. Vina, lanjut kita ambil berkas di mobil. Ya udah, ayo Pak. Punya sahabat pemulung. Aduh, mereka berdua kemana sih? Kok nggak datang-datang? Udah berapa lama ini? Aku sakit perut lagi nih, kayaknya mah aku kumat deh. Aku tadi nggak sarapan, bawa obat nggak ya? Aduh, nggak bawa obat lagi. Gara-gara mereka berdua nih, aku usahain biar aku nggak telat. Malah mereka yang cari gara-gara, pakai acara berkas ketinggalan segala lagi.
banget ya perut aku. Mana mobil masih jauh lagi. Aduh. Kok gelap banget ya? Punya teman seperti itu, lupa sama temannya. Aduh, anak siapa tuh tiduran di pinggir jalan seperti itu? Itu tidur atau pingsan itu? Wah, 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 wah. Mana gak ada orang lagi? Aku periksa aja dulu. Mbak. Wah, nyenyak kali tidur di sini. Bukan orang sini ya? Oh, kata orang kaya, kalau orang seperti ini pasti pingsan. Jangankan mbak ini pasti pingsan. Kalau pingsan harus dikasih nafas buatan. Bukan muhrim. Iya, kalau muhrim nggak apa-apa. Mubazir. Tapi aku harus bantuin wanita ini. Masa iya aku sebagai seorang laki-laki harus meninggalkan dia di sini? Laki-laki apaan nanti kalau aku ninggalin wanita di sini sendirian? Aduh, gimana ini? Kalau ada orang nanti aku yang disangka ngapa-ngapain. Mbak, sini mbak, bangun mbak. Mbak, bangun mbak. Aduh, mbaknya gak bangun nih. Aduh, mbak, bangun mbak. Seperti kelakuannya Romi tadi sama aku. Enggak, kasihan. Dia itu kan wanita, apalagi cantik. Apa wanita ini yang diturunkan oleh bidadari dari atas kayangan buat aku, karena aku masih belum punya istri. Mbak, bangun mbak. Mbak, bangun mbak. Mbak cantik. Ih, bangun. Cute. Ih, bangun. Mbak gak apa-apa kan? Oh, tenang mbak. Saya cuma mau bantu mbak, niat bawa bantu mbak. Tas saya mana? Oh, tas. Tas saya mana? Nih. Mbak bukan asli orang sini ya? Bukan mas ngapain? Saya bantuin mbak tadi tiduran di sini. Kata orang kaya, kalau gejala seperti mbak itu pingsan. Bukan kata orang kaya lagi mas, emang pingsan. Iya, seperti itu mbak. Mbak itu tadi pingsan di sini. Saya bantuin. Takutnya ada orang jahat sama mbak. Takut ada yang mau ngapa-ngapain mbak. Jadinya saya di sini bantuin mbak. Tapi saya nggak niatan apa-apa kok mbak. Sampai mbak periksa-periksa atasnya segala. Enggak mas, enggak. Saya makasih banyak ya mas. Saya lagi cari obat saya ini, nggak ketemu. Obat? Kayaknya emang lupa nggak bawa obat deh. Aduh, Obat apa mbak? saya punya mah mas. Tadi saya sebelum berangkat lupa nggak sarapan. Jadi kayaknya nih kambuh deh mas saya. Mana mobil saya jauh lagi. Aduh, ini banget sih perutnya. Padahal aku ingin makan roti ini sama adik aku, tapi wanita ini sangat membutuhkan. Ya udahlah, aku bisa beli lain kali.
Mbak, saya punya roti buat Mbak. Ini buat Mbak. Mas gimana? Nggak apa-apa. Biar saya bisa beli lagi nanti. Tapi roti ini bisa menyelamatkan satu orang yang sangat membutuhkan, yaitu Mbak. Sini. Ini beneran Mas? Ini makan aja Mbak. Biar emak Mbak itu lebih lumayan nggak sakit perutnya. Tapi Mas cuma punya satu. Nggak apa-apa, aku kan tahan banting Mbak. Nanti aku kerja lagi cari botol bekas, cari kardus bekas, nanti bisa aku jual lagi. Ya udah Mas, terima kasih banyak ya. Sama-sama, makan aja Mbak. Itu obat mah paling manjur Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada Oh, kenapa Mbak? Aduh, kenapa Mbak? Oh, rotinya enak. Ah, air. Ini Mbak, bentar. Ih, gimana nih? Oh ya, bentar. Ih, bentar Mbak, bentar. Kayak tetanggaku aja yang mau hamil Mbak. Makanya Mbak pelan-pelan saja, gak usah buru-buru. Aduh. Alhamdulillah Mas, makasih banyak ya Mas. Sama-sama Mbak. Membantu sesama itu indah. Mas, ini rotinya enak banget. Enak Mbak. Itu roti yang paling mahal. Iya. Ayo cepetan Bu Vina. Iya Pak, ini saya sudah jalan. Ini semua gara-gara kamu nih. Bu Putri itu kasihan. Kalau ada apa-apa gimana? Lebih kasihan. Loh. Pak, Putri sama pemulung itu Bu Vina ngapain bener tuh? Pak, ada apa-apa. Tuh Bu Vina. Bu Putri tidur-tiduran, duduk-dudukan sama Pak, pemulung itu. Pak Vero harus di garda depan. Ayo Pak. Bahaya tuh Bu Vina. Ayo Pak Vero duluan, saya takut. Iya, yang aku permasalahkan kenapa Bu Putri itu bisa ngobrol bareng sama pemulung itu Bu Vina. Atau Bu Putri itu kena hasutan pemulung Pak. Loh, itu bukannya temannya Pak Vero ya? Teman apaan Bu Vina? Aku gak punya teman pemulung ya. Aku temannya itu bos-bos besar. Udah ayo Pak, lawan Pak. Kamu dulu ya Bu Vina. Enggak mau Pak, saya takut kan cowok. Pak Vero cowok. Badannya besar Bu Vina. Aduh, Pak Vero lama deh. Makasih ya Mas sudah bantuin saya. Iya Nih, perut saya udah mendingan. Permisi. Bangun. Bangun kamu. Bangun. Pak, kalian ini ngapain sih? Kalian ini apa-apaan? Kamu mulai tadi ya. Iya. Maunya kamu itu apa? Kalau kamu memang butuh uang, terang-terangan aja sama aku bakalan kasih. Betul. Maksud kamu itu apa? Kau ngapain? Deketin sama bos besar. Bos kamu? Ya. Justru kamu itu harus terima kasih sama aku. Aku itu bantu bos kamu. Membantu apa? Memang kamu punya uang bisa membantu bos besar. Aduh, kenapa jadi ribut di sini sih? Kalian dari mana aja dari tadi? Saya nungguin udah lama ya. Iya, Bu. Kita masih ngambil Bu, kita berkas. suruh ngambil berkas, Kalian Bu. ngambil berkas kemana kok lama sekali? Ya ke mobil lah, Bu. Tapi awas saja Bu, jangan deket-deket sama pemulung yang tidak dikenal ini. Kalian kalau nggak tahu ceritanya itu nggak usah marah-marah. Bu, dia Kalian nggak tahu kan saya tadi kenapa? Tadi bos kalian itu pingsan di situ. Untung ada aku. itu semua gara-gara kamu. Kok bisa aku sudah membantuin bos kalian. Seharusnya kalian itu terima kasih sama aku. Sebelum bos besar datang langsung ke desa ini, bos besar sudah diperiksa, tapi aman-aman aja kok Mbak, kesehatannya. Lihat nih, lihat anak bomba. Sini mas, sini mas, Gak sini habis mas. pikir saya.
Kalian berdua ya? Iya, Bu. Saya tadi itu berangkat ke sini tuh bela-belain gak sarapan karena saya takut telat. Tapi saya sampai sini, kalian masalah berkas aja masih ketinggalan di Iya, mobil. Bu. Tetapi saya bisa, Bu, membantu ibu kelaparan. Saya bisa beli Bisa apapun, apa? Bu. Kalian dari tadi saya tungguin lama sekali. Iya, Bu, kita itu lama gara-gara pemulung ini. Ya. Pemulung ini udah cegat kita, Bu, di jalan. Iya, Bu. Dia ngaku-ngaku teman saya, Bu. Iya, apa-apaan coba? Kalau kehadiran saya di sini hanya mau dimarahin, saya permisi. Mas, Enak aja kamu permisi. Kamu apain bos besar, hah? Saya nggak apa-apain bos kalian. Nggak Gini usah ya. berbohong, Fer. Kamu mulai turun-menurun, kamu memang licik mulut kamu. Dengerin Pak saya. Tadi dia itu bantuin saya. Saya tadi pingsan karena mah saya ini kambuh. Saya belum sarapan. Kalau nggak ada dia, mungkin nggak tahu saya jadi apa sekarang. Kok kalian masih dimarah-marahin sih dia? Udah puas kamu ya. Bos besar sampai marahin saya. Saya nggak pernah dimarahin gara-gara kamu hanya sekedar pemulung Ya. miskin desa di sini. Aku tahu, aku seorang pemulung, aku orang miskin, aku tahu. Tapi kamu gak usah perjelas seperti itu. Aku tahu kondisi aku bagaimana. Kamu gak usah hina aku dan ngerendahin aku seperti itu. Karena kalau tidak diperjelas kamu itu gak bakalan dengar telinganya, paham kamu kan? Mending kamu pergi aja. Udah. Kalian dari tadi kok marah-marah sih? Memangnya kalian berdua ini ada hubungan apa? Bu, saya kesel sama pemulung ini, Bu. Karena saya, Bu, niatnya bekerja ke sini malah diakui sahabat dia, Bu. Iya, Bu, bener, Bu. Mas, memangnya bener? Mas kenal sama karyawan saya? Saya kenal sama Vero aja. Fer, Dia itu asli orang sini. Dia itu adalah sahabat kita. Kita 3 sahabat. Yang satunya sudah kecewa sama dia sudah pulang karena dia dihina dan direndahkan oleh dia. Udah, cukup. Karena dia itu sekarang punya uang dan sekarang dia sudah berpakaian bagus. Fer, kalau aku punya sahabat seperti kamu, aku bakalan bangunin rumah seperti di kota. Betul. Nyatanya, kamu tetap di desa. Teman-temanku kenapa? itu sukses, Bu. Kenapa nggak kamu bangunin rumah di kota? Karena dia bukan sahabatku. Kamu masih mau mengelak kalau kamu itu bukan warga sini? Saya tahu biodata kamu semuanya. Makanya saya nyuruh kamu untuk turun di proyek ini karena saya tahu kamu lebih mengenal orang-orang di sini dan itu bisa mempermudah pekerjaan kita. Dan sekarang dia akan jadi suami saya Oh, karena dia sudah menolong saya, karena dia sudah mau membantu saya tadi. Gak mungkin, Bu. Kalau kalian memang peduli sama saya, harusnya kalian nggak usah ladenin dia dong. Kalian itu harus memprioritaskan pekerjaan ini dan saya. Iya, Bu, saya ngerti, Bu. Kalau ibu menikah dengan dia, lebih baik menikah dengan saya, Bu. Heh, kamu nggak ngaca ngomong kayak gitu. Memangnya kamu siapa? Saya itu manajer utamanya ibu. Daripada dia, Bu, dia gak punya apa-apa. Cuma membawa karung kayak gitu. Saya setuju Saya sama nggak Pak peduli. Vero, Bu. Dia memang nggak punya apa-apa, tapi dia punya rasa peduli yang tinggi. Ya, Dia punya rasa belas kasihan terhadap orang lain, nggak kayak kamu, nggak kayak kalian berdua. tapi tolonglah, Bu. Iya. Tolong mikir perusahaan ibu, Dewi Indah, Bu. Jangan remehkan Dewi Indah, Bu. Mentang-mentang ibu mempunyai perusahaan Dewi Indah, ibu ambil kecerobohan. Saya nggak ceroboh. Justru saya sudah memikirkan ini matang-matang. Kalian nggak usah mengingatkan saya tentang perusahaan saya. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Ya, Ibu Putri. tapi saya sebagai anggotanya ibu, saya Nggak setuju, Bu. nggak setuju, Bu. Iya, Saya kita berdua nggak setuju. demi kebaikan ibu. Saya nggak butuh setuju kalian berdua. Karena kalian berdua bukan siapa-siapa di hidup saya. Dan, dengar. Mulai hari ini, hari terakhir kalian kerja, kalian berdua saya pecat. Bu, ini Bu. cuma gara-gara pemulung kita dipecat. Hanya sekedar seorang pemulung Harusnya dia. kalian bisa merenungkan kesalahan kalian berdua. Kalian dengarkan kata-kata saya? Ini hal- Kalian berdua saya pecat. Nggak terima kita, Bu. Sini berkasnya. Bu, ingat, Bu. Tanpa kita ibu gak bisa apa-apa. Apalagi sekedar pemulung. Pengalamannya gak seberapa, Bu. Iya, Bu, bener. Tolonglah, Bu. Kami pengen kerja, Bu. Bu Putri, kita minta pertimbangan lagi, Bu. Enggak. Keputusan saya sudah bulat. Dia sudah menyelamatkan nyawa saya gara-gara kalian berdua ini teledor meninggalkan berkas. Padahal saya tadi sudah bela-belain sampai nggak sarapan biar nggak telat ke sini. Awas kamu ya. Puas kamu, ha? Puas kamu, ha? Pak, bagus Pak. Tangan kalian bisa diam nggak? Kalian itu sudah saya pecat. Kalian nggak malu masih di depan saya? Silakan pergi dari sini. Tapi kita mau naik apa, Bu? Kita Iya, bareng Bu. naik mobil, Bu. Terserah kalian. Saya nggak peduli.
Loh, jadi kita beneran dipecat ya, Bu? Ya udah Bu, kalau memang keputusan Ibu sudah bulat, lebih memilih seorang pemulung seperti dia, saya mohon pamit Bu, saya undur diri Bu. Permisi. Ya, Pak Vero, saya tungguin dong, Pak. permisi ya, Bu. Mbak main-main ya. Saya mau dijadikan calon suami Mbak. Mbak itu asal ngomong kan sama karyawannya Mbak kan? Enggak, Mas. Mbak, Saya serius. Memangnya kenapa? Mas tadi sudah mau bantuin saya, sudah menyelamatkan nyawa saya. Kalau misal tadi nggak ada Mas, mungkin nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Tapi Mas tadi udah bantuin saya. Jadi nyawa saya terselamatkan. Mbak, saya kan tolong menolong antar sesama itu kan wajar Mbak. Saya kan cuma membantu sekedar memberi roti dan jagain Mbak waktu Mbak pingsan. Ya, Tapi setelah ini, Mas, aku harap bisa jagain aku seumur hidup. Bukan cuma waktu saya pingsan aja tadi. Gimana? bener bidadari yang diturunkan untuk aku. Mas? Hah? Mas ngomong sama siapa sih? Enggak ngomong sama siapa-siapa. Jadi gimana nih? Mas mau apa enggak? Jadi apa? Ya jadi calon suami saya. Mau. Tapi saya sekedar pemulung, nggak punya apa-apa. Saya nggak peduli. Saya nggak mempermasalahkan apa pekerjaan Mas. Tapi saya janji Mbak, misal saya akan menikah dengan Mbak, saya akan bahagiain Mbak selalu walaupun ya kondisi dan SDM saya sangat rendah. Saya hanya lulusan. Udah Mas. Dan cita buat semua bermakna.